silabus 6, yaitu tentang kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Erpi Deviana, yang kedua Gusti Ayu Rinawati, dan yang ketiga Josephine Dorcas Kim Ambu. Adapun materi-materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pembangunan dan perundang-undangan koperasi, yang kedua tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi, dan yang ketiga adalah arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Yang pertama yaitu pembangunan dan perundang-undangan koperasi. Kemajuan pembangunan koperasi ini cukup menggembirakan karena telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha semakin berperan aktif dan terlibat lebih luas dalam berbagai kegiatan ekonomi serta sekaligus telah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang ada pada umumnya masih terbatas kemampuan ekonominya. Telah dibentuk Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bank Bukopin dan lembaga keuangan lainnya seperti Koperasi Pembiayaan Indonesia atau KPI, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat atau KBPR, dan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Modal penting lainnya dalam pengembangan koperasi pada pembangunan jangka panjang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang selaras dengan pembangunan. Materi yang kedua yaitu tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi. Tantangan perkoperasian mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Inti kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Adapun kendala-kendala dalam perkoperasian, yang pertama yaitu tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang pada umumnya belum memadai. Yang kedua yaitu lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. Yang ketiga yaitu terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi. Yang keempat yaitu mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. Yang keenam yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu. Yang ketujuh yaitu kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah. Yang kedelapan yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Selanjutnya yaitu peluang dalam pembangunan koperasi. Peluang lainnya dalam pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan diantaranya adalah kemampuan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih banyak membangun koperasi dalam rangka mewujudkan perekonomian yang sehat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peluang dalam pembangunan koperasi. Dalam pembangunan jangka panjang kedua, tuntunan terhadap perlindungan dan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi tenaga kerja yang telah mulai dirasakan saat ini diperkirakan akan semakin meningkat.
Di samping itu, akan diperkirakan pula terjadi pertumbuhan yang pesat di sektor industri yang akan meningkatkan jumlah dan jenis perusahaan. Keadaan ini menciptakan peluang bagi tumbuhnya peluang kerja bagi calon karyawan baru. Materi selanjutnya yaitu arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Arahan pembangunan koperasi, pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Sasaran perekonomian yang pertama itu makin berkembangnya koperasi berbasis konsumen yang mampu melayani kebutuhan pokok para anggota dan masyarakat di daerah permukiman rakyat. Yang kedua yaitu makin berkembangnya koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi dan koperasi jasa keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu makin luas dan kukuhnya jaringan kerjasama antar koperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lain. Dari materi tersebut dapat kami simpulkan bahwa untuk mencapai sasaran perekonomian koperasi di Indonesia, kebijaksanaan umum pembangunan koperasi yang dijalankan oleh pemerintah diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk itu, maka pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewirausahaan, dan permodalan dengan didukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju kemakmuran perekonomian nasional.